Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast PIAUD. HMJ PIAUD SAI Dr. KHS Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini hadir dengan tema Healthy Life with Healthy Mind. Hidup sehat dengan pikiran sehat yang akan dinarasumberi oleh Bunda Nadia Yulianti Salsabila SPSI MPD. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini hadir dengan tema Healthy Life with Healthy Mind. Yang dimana Healthy Life with Healthy Mind itu adalah pikiran sehat dengan fisik yang sehat ya Bunda ya. Ya, mengenai dengan tema kali ini berarti berkaitan dengan mental ya Bunda ya. Nah, Bunda, pertanyaan yang pertama adalah faktor apa saja sih Bunda yang dapat mempengaruhi kesehatan mental itu Bunda? Baik, terima kasih. Hari ini saya senang sekali ya diundang oleh MJ PAUD untuk menjelaskan tentang kesehatan mental. Karena akhir-akhir ini memang kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang semua orang aware gitu ya terhadap kesehatan mentalnya. Jadi kalau misalnya penyebabnya apa kesehatan mental, tentu kita juga mesti tahu bahwa pengertian kesehatan mental itu apa gitu ya. Jadi yang namanya mental itu kan adalah sesuatu yang batin ya. Kemudian yang batin yang tidak terlihat gitu ya. Jadi kalau kesehatan mental, jadi di dalam WHO pun dijelaskan bahwa yang namanya sehat itu tidak hanya secara fisik. Jadi yang namanya kesehatan itu holistik. Ya, di kesehatan itu terkait dengan fisiknya, terkait dengan emosinya, terkait dengan sosialnya, terkait dengan spiritual dan moralnya. Sehingga kesehatan mental itu berarti seseorang yang memiliki kemampuan ya dalam segala aspeknya, sehingga dia bisa menjalankan kehidupannya secara produktivitas. Artinya ketika misalkan dia memiliki kemampuan yang baik untuk menyadari dirinya, tentang dirinya, sehingga dia bisa menjalankan kehidupan dengan baik gitu. Nah, penyebabnya kesehatan mental itu berarti kan sesuatu faktor ya, faktor yang mampu faktor yang bisa menyebabkan kesehatan mental. Tentu ada faktor internal dan eksternal dalam segala aspek, tentu termasuk kesehatan mental gitu. Jadi kalau misalnya di internal itu ada di sistem biologisnya gitu ya. Jadi biologis itu terkait juga dengan genetik gitu. Jadi ketika ada orang tua ya yang memiliki potensi mental gitu, itu bisa menurunkan kepada turunannya gitu. Jadi secara genetik ada gitu, lalu kemudian secara gangguan di di otak juga ada ya secara biologis. Lalu selain itu juga karena eksternal. Kalau eksternal berarti stresor gitu ya. Jadi ada pemicu yang kemudian bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental. Apa saja? Tentu banyak, karena kita kehidupan itu dari kecil ya, dari mulai bayi, kemudian anak-anak, remaja, banyak hal gitu yang telah kita terlewati gitu ya. Ada keluhan, mungkin ada sakit hati, ada penyesalan, ada kecewa, kegagalan, nah kehilangan gitu ya. Itu adalah semua termasuk stresor yang bisa menyebabkan kesehatan mental kita bisa terganggu atau tidak gitu. Nah, termasuk juga jadi yang tadi yang biologis itu ya, itu adalah 40% gitu ya. Nah, ada juga yang misalnya respon kita gitu. Jadi bagaimana ketika peristiwa itu hadir kepada kita saat ini gitu ya. Ketika misalnya kita mengalami kekecewaan, ketika hari ini kita mengalami kehilangan gitu. Lalu bagaimana respon kita terhadap kejadian tersebut. Nah, itu juga bisa
menjadikan apakah seseorang itu menjadi mentalnya baik atau tidak gitu. Ketika misalkan ada yang terpuruk dengan peristiwa yang sama gitu ya. Jadi Iya, iya. perbedaan respon yang dihasilkan dari seseorang itu juga bisa mengakibatkan kesehatan mental yang baik atau tidak. Masya Allah, begitu banyak sekali ya Bunda ya faktor-faktor penyebabnya. Namun kalau yang lebih itu tuh penerimaan ya, respon kita Ya, terhadap respon sesuatu itu kita. yang lebih dampaknya lumayan efek Betul, gitu ke mental betul. seseorang. Masya Allah. Berarti kita harus tahu juga ya bagaimana caranya biar mengatasi gitu, mengatasi mental-mental yang lumayan gitu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, mungkin kita akan terjerumus dengan mental yang nantinya akan depresi gitu ya Bunda ya. Iya, betul. Jadi depresi itu adalah kumpulan dari stresor ya. Jadi stres yang sangat tinggi gitu ya, Iya. sangat dalam sehingga akhirnya jadi depresi. Gitu. Iya. Jadi masalahnya menumpuk seperti layaknya bola salju gitu ya. Oh iya. Jadi mungkin kita ada masalah gitu, lalu kita biarkan gitu ya, lalu lama-lama dia menggumpal, lama-lama dia membesar, besar gitu. Sehingga akhirnya jadilah misalkan kecemasan itu yang berlebihan, itu juga jadi depresi. Jadi sesuatu yang berlebihan, stres yang berlebihan itu bisa menimbulkan depresi gitu. Nah, kalau misalnya depresi itu ya kalau misalkan terus dibiarkan itu tentu itu akan mengakibatkan kesehatan mental kita terganggu gitu. Iya. Terus Bunda bagaimana sih cara mengatasi depresi itu sendiri Bunda? Nah, satu misalkan ya depresi kita ketika misalnya contoh ketika kehilangan lah ya yang paling sering kita misalnya kehilangan itu bisa berupa misalkan hilang benda ya, kayak hilang misalkan HP baru beli gitu ya, waduh hilang kan. Nah tentu sedih ya, sedih banget. Nah, atau misalnya kita relationship gitu ya, misalnya kita punya teman deket gitu ya, kita udah deket banget, udah sayang banget, tiba-tiba putus misalkan ya. Nah itu sakit juga kan, sakit juga. Nah terus ada lagi yang misalnya kehilangan pekerjaan gitu ya, atau misalnya kehilangan dalam arti meninggal gitu ya, misalnya orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, itu juga kehilangan. Nah bagaimana responnya kalau misalnya kita terus-menerus dalam kesedihan ya, kesedihan itu justru akan memperburuk. Memang boleh kita sedih gitu ya, tapi bagaimana respon kita selanjutnya gitu. Kalau misalnya kita terus-menerus menyesali ya, kenapa HP itu hilang, saya baru beli dengan uang saya gitu ya. Kenapa dia nyakitin saya, mutusin saya udah melakukan segalanya ke dia gitu ya. Kita udah berkorban tapi ternyata dia ninggalin kita, atau misalnya seperti apa, begitupun kehilangan, kenapa harus sekarang gitu ya. Mama pergi, bapak pergi atau anak-anak pergi gitu. Itu akhirnya kan membuat kita terpuruk gitu. Nah, ketika misalkan untuk memulihkan depresi itu tentu kita harus menggunakan mindfulness gitu ya. Jadi kita menyadari awareness gitu. Jadi kesadaran diri dulu bahwa sebenarnya yang kita miliki itu kan hakikatnya bukan punya kita. Kayak misalnya handphone juga itu memang Allah berikan saat itu, dengan Allah berikan rezeki. Kemudian teman kita yang namanya seseorang itu ada yang datang, ada yang pergi. Mungkin saat ini dia yang terbaik gitu ya, datang ke hadiran kita dan mungkin sudah selesai gitu ya, dan kemudian harus berpisah kembali. Begitupun suami, istri gitu, anak-anak itu juga titipan dari Allah. Ketika kita mengetahui, memahami, menyadari awareness bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, maka dia akan diambil oleh Allah, akan kembali pada Allah. Maka kita akan menyadari bahwa di hati kita ini ikhlas gitu ya ketika Allah mengambil apa yang bukan milik kita gitu. Jadi ikhlasnya itu susah kan gitu ya. Memang cuma ngomong sih gampang gitu ya, tapi misalnya realisasinya tuh susah, butuh waktu beberapa. Memang misalnya kita pasti menangis, ya nggak apa-apa. Lalu kemudian kita harus jujur pada diri kita bahwa kita tidak sedang baik-baik saja gitu. Kita memang sedang
ada masalah, kita harus menyadari itu bahwa kita sedang mengalami kesedihan, kita sedang kecewa, kita sedang merasa kehilangan. Jujur dengan diri sendiri, ya tidak apa-apa gitu ya. Nah setelah itu kita menyerahkan kepada Allah gitu ya, menyerahkan. Jadi yang namanya kesehatan mental itu memang relate banget dengan spiritual gitu. Jadi kalau spiritual semakin tinggi gitu, maka kesehatan mental juga akan semakin bagus, akan semakin baik. Tapi kalau misalnya spiritualnya rendah, banyak orang gitu ya gara-gara putus asa itu ada silet bunuh diri gitu loh, ya kan? Atau misalnya lihat kereta api, mungkin berdiri aja di sana gitu. Jadi mungkin ngambil jalan pintas. Gitu karena dia udah nggak sanggup menjalani. Siapa yang gak ada lagi yang menyayangi saya, misalnya gak ada lagi yang memperhatikan saya. Jadi seolah-olah hanya dialah gitulah gitu ya. Padahal itu juga cara Allah gitu untuk menguji gitu ya sejauh mana kesabaran gitu. Lalu nanti sebenarnya bukan dia yang seharusnya dicintai, tapi ada hakikatnya yang lebih dicintai, bahwa Sang Pencipta gitu. Iya, jadi intinya kita harus menerima dulu ya Bunda ya. Menerima keadaan. Iya, awareness gitu ya, menyadari, lalu kemudian kita acceptance gitu. Jadi kita menerima. Iya, Masya Allah. Nah Bunda, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik atau dalam arti kata lain itu toksik gitu? Pernah nggak Bunda dengar perkataan kayak gitu? Oh ya, toksik itu banyak gitu ya. Jadi sesuatu yang memang tidak baik gitu ya. Kayak misalnya parenting toksik gitu ya. Jadi parenting toksik itu ke anaknya keras gitu, ke anaknya membiarkan, itu juga sudah toksik. Lalu kemudian ke misalnya pasangan juga kan, pasangannya misalkan ada penghinaan atau apa, itu juga toksik. Nah termasuk teman misalnya, pergaulan kita ya. Kadang-kadang kan misalnya kayak kamu hitam misalkan, itu kan sudah bullying juga, ya toksik juga kan berarti lingkungannya gitu ya. Nah atau misalnya dia melecehkan kita, tentu jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, betul sekali yang Bunda. Bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, yang bisa kita kontrol. Jadi di luar itu tidak mungkin kita bisa misalnya kamu bisa diam gak sih ngomong mulu, atau kamu gimana gitu kan. Kita nggak mungkin dia semakin seneng, malah dia semakin menjadi gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah lebih baik mengontrol diri kita. Jadi ketika misalnya kita dihadapkan dengan orang yang toksik itu gitu ya, jadi kita melihatnya lebih berbicara kepada diri kita sendiri, kita mengendalikan diri. Oh mungkin ketika saya bertemu dengan orang ini yang toksik ini membuat saya semakin kuat gitu ya, membuat saya semakin bisa bersabar gitu ya. Kemudian dia kan misalnya mengkritik kita, oh ya tidak apa-apa, mungkin saya seperti ini sekarang, misalnya saya tidak sesuai ekspektasi orang lain, tidak apa-apa gitu. Saya juga memang memiliki kekurangan, saya memiliki kelebihan, tidak apa-apa. Jadi kita berbicara kepada kita bahwa nggak apa-apa gitu. Saat ini memang seperti itu yang dia katakan. Tapi ini menjadi motivasi kita untuk ke depan menjadi lebih baik. Jadi kontrol diri adalah di dalam diri kita. Yang bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang paling mudah adalah kontrol diri kita sendiri. Gitu. Jadi dengan apa? Merubah persepsi. Jadi pada saat misalnya orang lain ngomong kayak gitu, ya udah kita langsung protek gitu ya. Langsung berpikir, kalau bahasa Islamnya husnuzon gitu ya. Jadi kita berprasangka baik. Oh mungkin dia lagi ngomong gitu lagi sensi. Oh mungkin dia ngomong gitu lagi haid misalnya ya, lagi gitu. Atau dia lagi butuh perhatian orang lain gitu, sehingga dia menyakiti kita misalnya gitu ya. Enggak apa-apa. Jadi kita pikir ide yang baik, termasuk kita juga menjaga hati kita dengan terus tidak apa-apa kamu punya kelemahan, enggak apa-apa saya enggak sempurna, enggak apa-apa. Allah sudah memberikan yang terbaik dan kita ke depan terus menjadi lebih baik itu. Seperti itu. Jadi lebih kontrol. Namun Bunda, ada dampak gak sih ketika kita sering memendam rasa sakit itu Bunda? Tentu ada teh. Jadi kayak semacam memendam rasa sakit itu, misalnya kan sedikit-sedikit sensitif, kita misalnya sensitif ya, atau memendam rasa sakit itu emosi. Ya. Jadi emosi yang negatif terus-menerus disimpan. Itu layaknya seperti misalkan kita di rumah kita ada sampah nih. Ya. Ada sampah, kita simpen tuh kan di tong sampah. Simpen lagi.
Nah, udah sebulan tuh, kira-kira gimana sampahnya? Aduh, numpuk Ya Bunda. numpuk dan kemudian kotor ya. Kotor betul. Nah, begitupun di dalam diri kita. Kalau emosi negatif terus-menerus ada di dalam diri kita, nanti lama-lama dia bukan kalau misalnya sampah mah pabalatak ya. Tapi Pabalatak. kalau kita itu bisa meledak teh. Meledak. Meledak emosi itu bisa. Makanya kenapa bisa sampai depresi. Iya. Jadi itu tadi ketika misalnya Mulanya itu dari sana Bunda. kalau kita tidak memaafkan diri kita, kalau kita tidak memaafkan orang lain, kalau kita tidak mengikhlaskan, itu lama-lama bisa menjadi gangguan kesehatan mental itu gitu, sehingga terjadilah ledakan emosi gitu. Iya. Setiap diri kita ini jadi kita punya sel saraf sel saraf gila itu tidak hanya yang dimiliki sama ODGJ. Setiap orang punya sel saraf itu gitu. Tapi ada yang kemudian aktif dan tidak. Nah, yang aktif itu yang terus ditekan pemikirannya gitu ya, tertekan sampai akhirnya sel sarafnya aktif gitu. Nah, bagi kita gitu ya, yang bisa merilis emosi gitu kan, yang bisa menerapi ya, kemudian kita kita bisa melepaskan itu, bisa menjadi psikologi well-being lagi. Jadi sejahtera lagi gitu diri kita. Ya. Terus Bunda, bagaimana sih biar kita bisa mengatasi kesehatan mental kita yang dimana ujian tuh kan terus-terusan menerus tuh. Nah Bun kan kadang kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya kan bisa tadi teh ya memicu depresi itu. Ya. Jadi yang pertama memang ketika misalnya kita mendapatkan suatu masalah, kita memang perlu tempat yang tepat untuk bercerita gitu ya. Jadi kita punya teman misalnya, tapi teman yang bisa dipercaya. Kadang-kadang kita butuh teman untuk mendengarkan ya, tanpa harus menjustifikasi, menghukum, atau misalnya kalau misalnya dia butuh saran, kita kasih saran gitu. Tapi biasanya kita cuma pengen mendapatkan pendengaran yang baik aja gitu. Aku sedih tahu, aku kecewa tahu, aku begini. Nah, kalau orang yang misalnya kita bicara sama yang tidak pada tempatnya, tidak bisa memahami gitu ya. Nu kitu wae di pikiran. Tuh move on lah. Emang perempuan itu aja misalkan gitu ya. Loh, ini kondisinya bukan itu. Jadi makanya kenapa kita harus bicara pada orang yang tepat itu gitu. Jadi dia bisa memahami kita, bisa mengerti kita gitu, bisa membuat kita menjadi lebih baik gitu teh. Nah, itu ya kita bisa dengan cara yang termudah itu kita cari tempat yang bisa kita ajak bicara. Nah, selain itu bisa dengan cara misalnya kalau misalnya kita nggak mau bicara, bisa dengan journaling ya. Itu misalnya menulis. Jadi writing terapi gitu ya. Jadi kadang-kadang kan kita punya agenda tuh atau diary ya. Kita tulis misalnya tuh hari ini aku kesel banget misalnya sama si ini, masa dia bilang aku begini. Nggak, tulis aja terus. Apa yang kita rasakan terus gitu. Ketika telah selesai menulis diungkapkan, biasanya setelah itu plong gitu ya. Atau misalnya bisa dengan terapi yang lain, art terapi itu misalkan kita bikin gambar gitu ya, diwarnain seperti itu termasuk terapi terapi. Atau misalkan kita sobek-sobek kertas gitu ya, kertasnya sama kita di pukul buang gitu ya. Nah, itu termasuk gitu. Jadi banyak cara untuk bisa merilis emosi. Gitu. Jadi mengubah luka menjadi karya begitu ya Bunda ya? Ya. Kan tadi dengan menulis itu kan karya ya nantinya ya? Kan itu nggak boleh di show up. Oh iya ya. Jadi cukup catatan kita. Catatan diri gitu. Kayak. Iya. Oke Bunda, ada nggak sih Bunda tips dan triknya untuk penyembuhan diri itu Bunda? Apalagi kita lukanya batin kan lumayan ya itu Bun. Betul. Yang pertama teman-teman, jadi ketika kita sedang mengalami sebuah kesedihan, kita bisa mengatakan pada diri kita bahwa saya sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi jujur pada diri kita. Lalu kemudian self forgiveness gitu ya. Jadi maafkan diri kita. Nggak apa-apa kok kita nggak berhasil gitu. Nggak apa-apa kok kita nggak sempurna. Nggak apa-apa kok kita punya kekurangan. Nggak apa-apa gitu. Lalu kemudian ungkapkan perasaan terima kasih
dan juga permohonan maaf kepada diri kita dengan butterfly hug gitu ya. Jadi caranya itu kita menyilangkan silang diri kita gitu ya. Lalu ini gitu ya. Nah, nanti si tangan kanan itu menepuk berarti tangan kiri kita gitu. Lalu kemudian yang sebelah sini menepuk tangan kiri kita. Nah, ini sama dengan sedang menumbuhkan self love kita gitu. Jadi kita itu kadang tidak sinkron dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika seperti ini diri kita sendiri misalkan namanya Neng misalnya ya gitu ya. Jadi nggak apa-apa Neng, hari ini kamu nggak berhasil menjalankan ujian ini, kamu nggak bisa, kamu dikatain orang seperti itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan kembali normal, semuanya apa-apa. Terus maaf ya Neng, selama ini saya tidak bisa menjaga kamu jadi seperti ini, dan terima kasih ya, kamu sudah mau selalu bersama aku, menemani aku dalam perjalanan suka dan duka. Makasih ya. Terus peluk ya Kak. Nah, itu namanya self love. Betul Bunda. Jadi lakukan itu, dan ketika misalkan masalahnya sangat berat gitu ya, kita tidak mampu lagi melakukan terapi secara seperti itu dengan diri kita sendiri. Jadi bisa kita lakukan datang ke profesional. Gitu. Profesional. Jadi ya? datang ke profesional, ke psikolog. Misalnya ke psikiater gitu ya. Itu jadi penanganannya lebih baik gitu. Jadi kadang kita sudah melakukan diri sendiri tapi masih merasa tidak nyaman nih dengan diri kita. Datang ke profesional. Nanti kita ada psikoterapinya, ada konseling gitu. Dan jangan diartikan datang ke psikolog itu kayak aduh nanti aku dikira gila ya, dikira stres gitu kan. Enggak, jadi yang namanya psikolog itu misalnya ya semacam kalau di sekolah itu kan bimbingan konseling. Oh iya, BK ya. Orang-orang nggak mau datang ke BK kan. Iya. Aku nanti dibilang anak bandel, anak bermasalah kan. Iya Bunda. Bunda. Gitu. Jadi anak BK itu menerima gitu ya peserta didik yang yang baik dan tidak baik misalnya ya. Nah, yang tidak baik menjadi baik gitu ya, yang baik semakin lebih baik gitu. Jadi bukan khusus orang yang bermasalah, bukan, termasuk juga psikolog, bukan yang datang itu adalah orang gila, bukan yang datang itu adalah orang yang stres, enggak. Ketika misalnya kita membutuhkan tempat curhat atau misalnya kita membutuhkan bantuan, itu nggak apa-apa kok datang ke psikolog, malah kita akan dirilis emosinya gitu kan, kita akan disalurkan emosi sehingga kita bisa menjadi memiliki psychological well-being itu. Jadi kita punya kesejahteraan psikologi yang bagus di dalam diri kita. Ketika kita punya kesejahteraan psikologi yang baik itu, maka kita potensinya keluar gitu. Kita bisa menjalankan kehidupan normal lagi. Kan kalau misalnya lagi sedih kita kan nggak bisa mikir ya kan. Betul. Kita lagi kecewa nggak mau beraktivitas gitu. Maka kita perlu penanganan atau bantuan ya profesional. Boleh datang ke psikolog begitu. Di sini kan juga ada ya, teman-teman bisa ke Balai Titirah itu P2 P2 di situ. Oh, bisa konsul. Juga. Oh iya. Oh Bunda di sana juga. Ya, Alhamdulillah Bunda. Jadi mahasiswa juga boleh, malah di situ free gitu ya. Free. Wah, kesempatan yang sangat luar biasa dong Bunda ya. Kalau secara profesional asli gitu, ya tentu ada ininya. Tapi kalau ke sana sih itu. Iya. Oke Bunda. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih Bunda cara mengatasi trauma yang begitu menyakitkan, bahkan sehingga kan kalau trauma yang begitu menyakitkan itu ketika kita mau berangkat sekolah, berangkat kerja, nangis dulu Bunda. Trauma ya? Iya. Itu gimana Bunda? Sama ya. Jadi trauma itu pun perlu dirilis emosinya. Iya. Gitu. Jadi namanya trauma healing. Trauma healing ya. Healing, tapi Bunda healing itu malah diartikan kayak jalan-jalan gitu Bunda. Duh, gimana dong Kalau Bun? jalan-jalan pengertiannya healing berarti yang bisa jalan-jalan itu cuma orang kaya dong. Yang punya uang. Terus gimana dong kayak misalnya kayak tukang beca gitu kan, lagi nggak punya uang, nggak bisa healing dong. Iya. Kan? Nggak diartikan bahwa healing itu jalan-jalan. Jadi yang namanya healing itu adalah proses di mana kita sedang melakukan
membahagiakan diri kita sendiri. Gak ada masalah kok misalnya healingnya itu kita berkebun gitu ya, nggak apa-apa. Atau misalnya kita cuma jalan-jalan, lari-lari, kan itu juga gini. Ketika kita olahraga itu mengeluarkan hormon hormon bahagia gitu ya. Bahagia. Iya, jadi membuat kita semakin bersemangat. Nah, itu juga healing juga. Jadi yang nggak mesti harus pergi ke Bali, wah berarti kita healing luar negeri ditunda dulu kan susah gitu. Jadi enggak, jadi sesuatu yang bisa membahagiakan itu adalah healing. Jadi kalau misalnya kita trauma, maka perlu penanganan Kalau trauma itu jadi sepertinya perlu penanganan profesional. Karena kalau bisa dia punya ilmunya, dia bisa lakukan sendiri gitu ya. Nah, untuk punya ilmunya berarti dia harus datang ke sebuah pelatihan bagaimana cara merilis emosi yang traumatik gitu ya. Tapi minimal dengan cara-cara yang tadi disebutkan dari sejak awal itu juga bisa sedikitnya mengurangi gitu ya, dengan self love, dengan butterfly hug gitu ya, dengan memeluk diri kita sendiri, kemudian memaafkan, mengikhlaskan gitu ya. Nah traumanya sedikit-sedikit bisa hilang gitu. Kalau bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa insecure kita gitu gimana Bunda? Insecure itu tadi jadi kayak misalnya, aduh hidung aku kurang mancung gitu ya, aduh gimana ya, aduh aku kurang tinggi gitu kan, kulit aku kurang putih ya. Jadi mungkin akhirnya kita terus menerus mencari gimana caranya orang lain menyukai kita gitu ya, atau kita melakukan sesuatu yang orang lain harapkan. Itu nggak akan selesai gitu ya. Jadi misalnya udah kita rubah nih, jadi akhirnya itu kan termasuk gangguan mental gangguan kesehatan. Ketika misalnya hidung aku mau agak-agak miring ke sedikit ya, jadi dioperasi ya. Pengen ini agak-agak tirus nih, jadi ya dioperasi, di plastik semuanya gitu kan. Nah itu sudah gangguan mental sebenarnya, karena dia tidak puas dengan badannya sendiri gitu ya. Atau misalnya terus-terusan bercermin kan, kayak body syndrome. Nah itu juga termasuk gangguan mental gitu. Jadi untuk mengurangi insecure di dalam diri kita gitu ya, berarti kita ini belum mencintai diri kita gitu. Jadi kita itu misalnya kamu harusnya begini gitu ya. Terus kita langsung down gitu ya. Sebenarnya yang perlu memahami diri kita itu siapa? Diri kita. Terus kenapa kita ketika misalnya ditanya, coba sebutkan kelebihan. Susah. Coba disebut kekurangan. Banyak saya. Tuh kan? Itu kan ya menunjukkan insecure kan? Betul Bunda. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya kelebihan, kita bingung gitu ya. Kalau seakan-akan yang mengetahui kelebihan itu orang lain. Betul. Jadi orang lain bilang apa berarti itu kelebihan kita. Justru untuk meningkatkan kepercayaan diri itu adalah di dalam diri kita. Kita memiliki kelebihan kita yang tahu, kekurangan kita yang tahu gitu. Betul. Misalnya di dalam ketika kita bercermin gitu ya, tidak hanya bercermin misalnya ya, ih kamu cantik banget loh. Apa itu untuk berikan reward sama diri. meningkatkan kepercayaan diri mengapresiasi kita gitu. Ya kita suka dengan kita gitu ya. Salah satunya adalah dengan menerima diri gitu, menerima kekurangan diri kita dan tidak perlu menghiraukan apa yang orang pikirkan gitu ya, apa yang orang katakan. Ibaratnya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Gitu ya. Jadi kamu mau ngomong apa sama aku nggak ngaruh buat aku. Mantap teman-teman. Aku jadilah diriku gitu ya. Kamu mau bilang kamu tuh harusnya begini nih, terima kasih gitu ya, nggak apa-apa, karena yang mengetahui diri kita adalah diri kita. Betul. Ya, yang mengetahui diri kita adalah diri kita. Jadi kamu mau ngomong apa aja nggak akan ngaruh sama aku. Jadi aku adalah diriku dan kita adalah pribadi yang unik yang Allah sudah ciptakan dan tidak ada yang sempurna hanya Allah. Saya juga punya kelebihan, punya kekurangan termasuk kamu. Jadi kamu jangan berharap seperti yang kamu pikirkan gitu ya. Termasuk kan mencintai itu bukan menginginkan pasangannya seperti apa yang dia mau kan, tapi sesungguhnya yang mencintai itu kan menerima kekurangan dan kelebihan gitu ya. Kalau misalnya kita mencintai dikritik terus, coba kamu tuh rada langsingan atau kamu begini, kita pikir nggak? Stres
stres ya. Stres Ya, Bunda. makanya mencintai yang seutuhnya itu adalah menerima kekurangan dan kelebihan Iya. gitu. Jadi kita melihat yang positifnya aja. Terus gimana sih Bunda biar kita bisa mengatasi kita kan karena ngerasa saya tuh nggak punya kemampuan gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi dari kemampuan itu gitu dan sehingga nantinya kita bisa menghargai diri kita sendiri Bunda. Oh, jadi dia belum memahami bakatnya berarti. Iya, Ya. Jadi kalau misalkan saya kemampuannya apa ya gitu ya. Jadi bingung gitu. Nah, berarti caranya adalah cari sebenarnya apa yang menjadi bakat dan minat kamu. Oh itu. Ya, jadi bakat kamu apa? Misalkan kalau aku biasanya pinter ini misalkannya pinter bikin apa tuh kerajinan tangan misalnya. Berarti itu kemampuan kamu gitu. Itu skill kamu gitu. Atau yang satu dia mah senangnya berinteraksi dengan orang lain. Oh, berarti itu kemampuan kamu juga. Berarti dari dari komunikasi gitu ya, dia bagus misalnya. Atau saya mah sukanya berorganisasi. Oh, berarti kamu punya kemampuan gitu ya dalam memimpin orang lain, leadership gitu ya. Leadership gitu. Jadi dari aspek itu. Jadi lihat dulu minatnya yang keseharian kita apa. Jadi kemampuan kita apa. Jadi ya optimalkan di situ gitu ya. Jadi yang kurang-kurang ya jangan usah dipikirin. Yang misalnya yang lebihnya aja ya, misalnya yang kita mengetahui kayaknya aku sukanya di sini. Oh, berarti itu adalah skill aku gitu kan. Ada yang misalnya senengnya dandan gitu ya. Mungkin itu juga punya kemampuan untuk make up gitu ya, make up dia kepada orang lain juga sehingga jadi ladang pencaharian kan ada yang seperti itu ya. Jadi cari bakat dan minat. Cari bakat. Oh iya, biar nantinya kita bisa menghargai diri kita. Iya. Kalau kitanya terus-terusan nggak menemukan bakat kita ya wassalam. Iya, jadi kita bagaimana orang lain mau menghargai diri kita gitu ya. Kitanya juga. Kalau kitanya nggak menghargai diri kita sendiri. Jadi mulainya dari diri kita. Oke Bunda, pertanyaan terakhir nih Bunda. Ya Allah. Oke Bunda, pertanyaan terakhir adalah seberapa berpengaruh kehidupan yang sehat untuk seseorang selalu berpikiran positif terhadap apapun. Terus lantas apa sih Bunda tips dan triknya agar kita mempunyai pikiran yang sehat dan fisik yang sehat? Ya, ini relate banget. Jadi yang namanya kesehatan mental itu berhubungan erat dengan berpikir positif gitu ya. Jadi positive thinking itu adalah salah satu aspek yang bisa membuat tetap dalam kondisi mental hygiene gitu ya, jadi kesehatan mental. Kalau misalnya bagaimana caranya kita bisa berpikir yang positif gitu ya, ubah persepsi. Ubah persepsi. Ya, ubah persepsi kita gitu ya. Ketika misalnya ada orang gitu kan, ada orang yang lewat ke kita gitu di depan kita, terus dia cuek gitu ya. Padahal kita kenal misalnya, terus dia nggak nyapa, nggak apa-apa gitu ya. Kita nggak di dalam hati kita jangan mengatakan, nggak usah mengatakan bahwa sombong banget ya, nggak nyapa, misalnya gitu ya. Iya, gitu, nggak usah berpikir gitu. Mungkin dia sedang ada kegiatan, mungkin dia sedang banyak pikiran, mungkin dia nggak ngelihat kita, mungkin dia nggak pakai kacamata. Jadi kita ngelihat sisi yang selalu positif gitu dalam berbagai hal gitu. Ketika misalnya hal yang lain gitu ya, termasuk orang teman kita gitu ya di dalam proses kehidupannya seperti itu. Jadi cara menumbuhkannya itu adalah dengan merubah persepsi kita gitu ya. Ketika misalnya kata hadis kan ya, kita harus selalu berpikir prasangka baik gitu ya. Berprasangka baik kepada orang lain. Bahkan di Al-Qur'an itu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tidak berprasangka baik itu ibaratnya kayak manusia gitu ya, yang memakan daging temannya sendiri. Ya, saudara sendiri. Nah, seperti itu. Jadi betul-betul ketika misalnya kita sudah tidak positive thinking gitu ya, itu masuknya itu ranah hati gitu ya. Jadi kita dengki gitu ya. Kita dengki kan, iri dengki. Bisa iri, bisa dengki gitu ya. Kayak misalnya kita ngelihat postingan orang lain lagi jalan-jalan, duh aku mah kapan ya kayak gitu misalkan, itu kan kita sudah mulai agak-agak gitu ya. Udah mulai agak-agak
apa insecure dengan diri kita, kok aku nggak kayak gitu misalnya. Ketika misalnya orang beli sepeda baru atau sesuatu, aduh aku mah kayak gini kan gitu. Nah ketika aku mah itu, nah itulah timbul gitu ya, akan terjadi gangguan mental kita. Jadi caranya adalah kita tetap dengan berhusnuzon kepada orang lain, merubah persepsi, kalau bahasa psikologi itu merubah persepsi kita kepada orang lain termasuk kepada diri kita. Terus selalu berprasangka. Kalau nggak bisa, cari cara 1001 ya untuk selalu berpikir positif. Betul. Kalau misalnya kita tidak berpikir positif, apa dampaknya? Itu loh tadi. Ada masalah psikosomatis gitu ya. Jadi kayak misalnya kita punya masalah, kita terus dipikirain ya, lama-lama kita malas makan. Betul. Ya, nggak mood, nggak lapar gitu. Tapi kondisi tubuh kita nggak bisa terima ya, tetap butuh makan sampai akhirnya asam lambung naik. Sakit lama ya, lama-lama pusing kan? Pusing. Oh berarti penyakit itu mulainya dari situ ya Bunda? Jadi pikiran, makanya kenapa pikiran yang sehat itu mentalnya sehat. Itu pun sebaliknya, jadi saling bersinergi gitu. Dan satunya lagi spiritual yang sehat. Oh iya, jadi betul. Ketika misalnya kita bangun pagi bersyukur kepada Allah ya, sudah Allah berikan, itu juga sudah memberikan kita kesehatan kepada tubuh kita gitu, karena rasa syukur itu tadi. Gitu. Jadi kesehatan mempengaruhi mental gitu ya. Jadi berpikir positif mempengaruhi kesehatan mental, sehingga kita bisa beraktivitas dengan produktif gitu ya, beraktivitas dengan sempurna gitu, dengan baik. Kita memang bukan manusia sempurna begitu ya, tapi kita bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Betul Bunda. Gitu teh. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmunya Bunda luar biasa sekali teman-teman. Ternyata ya berbagai tadi pertanyaan ya, intinya adalah kitanya harus pertama tadi ya menerima ya Bunda ya, terus harus husnuzon juga, harus berpikir yang positif ya Bunda ya, mencintai diri kita sendiri, self love nah itu jangan lupa teman-teman harus self love ya. Cintai diri Bu. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bunda atas ilmu yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah kita nambah ilmu tentunya ya Bunda, dan mudah-mudahan ini nantinya bisa menjadi ketika kita mendapatkan suatu masalah, dengan adanya ilmu ini kita bisa mengatasinya Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Nadia Yulianti Salsabila atas kehadirannya di podcast HMJ PAUD Part 2. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe di bawah ini ya teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.